Yeah, thank you, Arthur. And just now we have two roundtables, and one first roundtable focus on the compliance security from the government officials perspective, and then second roundtable focus on FSI. The next session, let me quickly share my screen. The next session, we are excited to have. Okay, cool. This is our next session, and this is going to be the last session for this morning. And for those who join late, this is the grand launch of Indonesian Scrubbing Center by Alibaba Cloud. And we have run through the morning sessions, and this is the last one. And we are going to have Andre, Vice President of IT and Security, Dana Indonesia, join us and talk about the cybersecurity foundations for financial services. And before we get started, we'd like to play a video that's from the CTO of Dana Indonesia, Pak Nauman, and he gave a few kind words for the launch of the Scrubbing Center. Hi, I am Norman Sasono, CTO of Dana Indonesia. Dana Indonesia has been a customer of Alibaba Cloud for more than a couple of years. I would like to congratulate Alibaba Cloud for the grand launch of Indonesia Scrubbing Center, which adds Alibaba Cloud security capabilities. This aligns with Dana Indonesia value proposition, which is to provide a trusted, friendly, and accessible payment platform for Indonesia. Going forward, we're looking forward for a stronger collaboration and partnership with Alibaba Cloud to provide a system that is secure, reliable, and scalable, as now we've been serving more than 60 million users, and it's continued to grow. Thank you. Welcome, Andre. You're muted. Okay, cool. Go ahead. Thank you so much for joining us. Okay, thank you. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Andri dari Dana. Saya kebetulan role saya adalah sebagai IT security di Dana, menghandle semua aspek yang berkaitan dengan cyber security di financial industry. Mungkin saya mau coba membawa sebuah presentasi singkat. Kelihatan screen saya? Can everyone see my screen now? Yes. Okay, sure. Cool. Mungkin saya coba tadi dari pagi mungkin udah dibawa mengenai pembahasan tentang regulasi. Barusan juga kita dengar sendiri dari teman-teman dari industri finansial terhadap pengalaman menggunakan atau pengalaman dalam mengimplementasikan cybersecurity di tempat masing-masing. Saya coba membuat satu agenda mengenai mungkin biar agar teman-teman sendiri kita sama-sama memikirkan how we can implement effective cybersecurity in our place, because cybersecurity itu threat-nya itu sangat kompleks, cepat, dan bagaimana kita bisa catch up. Ya. The first one, mungkin yang kita coba kembangkan di sini adalah lingkungan keamanan itu semakin tidak bersahabat karena kita pada umumnya sekarang orang converting dari paper based menjadi digital based, dan itu membuat kita menjadi rentan terhadap peretasan karena kita bergantung pada teknologi dalam banyak aspek. Kemudian peretasan itu lebih mudah dan menguntungkan karena aset-aset yang kita share itu mudah dijual ataupun dijual sebagai tebusan. And then kalau kita lihat dari grafik di sini, kalau kita lihat dari 15 tahun terakhir, antara rekod yang sudah ke-expose dengan jumlah data breach itu sudah sangat signifikan jumlahnya. Sudah mungkin multiple berkali-kali lipat.
Dan ini trennya akan terus menaik dengan semakin banyaknya company goes to digital. Jadi the most common issue di sini adalah kebanyakan dari company-company yang ada di ke-expose datanya ini adalah mereka itu juga patuh terhadap aturan, mereka rata-rata tersertifikasi dalam aspek keamanan, kemudian mereka juga menggunakan perangkat-perangkat keamanan yang tentunya yang paling terkini dan tentunya juga cukup canggih. Tapi sebenarnya expose ini tetap ada. Jadi sebenarnya yang mau jadi pertanyaan adalah seperti apa sih keamanan yang efektif itu? Ya. Oke, tadi udah sempat dibahas mengenai model-model threat yang ada di internal dan di eksternal. Jadi saya coba merangkumkan summary dari umumnya digital company itu punya threat di eksternal itu apa. Jadi ini saya coba rangkumkan. Yang sebelah kiri itu adalah yang berasal dari eksternal, contohnya adalah ransomware. Orang bisa aja memblackmail data kita, ya, kemudian meminta tembusan untuk bisa mendapatkan data itu kembali. Denial of service ini termasuk salah satu yang dikeluarkan oleh Alibaba untuk anti-DDoS scrubbing center untuk memastikan bahwa domain kita ini nggak kena blackmail, ya, jadi orang nggak bisa mengakses domain tertentu karena kita di DDoS, ya. Terus kemudian fraud, salah satunya adalah meng-take over customer account. Dan yang baru lagi adalah cryptojacking. Jadi cryptojacking ini tidak mematikan, tapi dia mengambil resource semua komputasi sehingga kita tidak punya sisa dalam computing. Dan akhirnya resource kita itu cepat sekali habis dan kita harus invest kembali. Tapi bukan dari traffic yang terjadi, tapi diambil oleh orang-orang yang segelintir orang-orang yang memanfaatkan untuk cryptojacking. Kemudian dari internal tadi sudah disebutkan kebocoran informasi, mencuri memeras informasi pribadi, informasi pelanggan kita, kemudian layanan internet gratis tentunya bagi sebagian orang yang mungkin untuk memudahkan penyebaran malware, BitTorrent, kemudian yang terakhir adalah pencurian identitas kartu, baik kartu kredit maupun kartu debit. Dan semuanya itu kita harus memikirkan 3 hal, tidak hanya ancaman. Jadi bagaimana kita harus bisa men-secure teknologinya, bagaimana kita bisa men-secure customer data, dan yang tak kalah penting adalah bagaimana kita bisa memastikan mata rantai dan pihak ketiga itu juga kita amankan. Jadi aspek ini harus komprehensif, karena once ada salah satu yang tidak diperhatikan, tentunya pasti akan terjadi security incident. Oke, kalau kita lihat bagaimana sih kondisi yang ada secara kenyataan, jadi rata-rata defense, jadi proteksi itu kalah cepat dengan attack-attack yang baru, ya. Jadi makanya biasanya kenapa kriminal itu bisa menghack sesuatu, karena mereka punya satu step atau berapa step mungkin yang dari proteksi yang sudah available di market. Jadi organized crime ini juga tentunya sangat aktif, mereka recruiting orang yang cukup banyak, kemudian mereka juga mengekspos bagaimana mengajarkan orang dengan cara menghack dengan sangat mudah, dan tentunya memberikan damage atau impact yang sangat membahayakan bagi company-company yang disasar. Dan kalau kita lihat juga hacking tool itu juga semakin mudah, dan juga tentunya memberikan impact yang merusak, ya. Dan kalau kita lihat di sisi sebelah kanan, bagaimana kita sebagai enterprise melakukan defense. Kalau kita lihat sebagian besar kepatuhan rata-rata framework seperti ISO itu 2013 terakhir. Jadi hampir kalau sekarang kita 2021, hampir framework yang kita pakai di 2013. Jadi nggak ada banyak perubahan. Kemudian kalau kita lihat sebagian framework juga sangat susah untuk diimplement secara efektif. Kemudian kalau kita lihat security control itu, kita harus membutuhkan investasi yang konstan agar kita tidak ketinggalan dengan threat yang semakin kompleks dan semakin berkembang. Kemudian lebih banyak jumlah aset dan sulit untuk membuat semuanya itu konsisten terhadap security. Karena contoh kita punya aset sebanyak 6.000 dengan company yang punya aset 100.000, tentunya memanage security-nya akan sangat berbeda.
Dan yang terakhir adalah detective control. Once semua proteksi tadi gagal untuk melakukan proteksi, bagaimana kita bisa memantau, dan ini tentunya masih sangat sulit kan, dan sulit dipahami. Karena apa? Karena sebagian besar security incident itu terjadi di perusahaan-perusahaan yang tentunya security-nya juga sudah sangat maju, maturity-nya juga sangat maju, dan kita melihat bahwa terjadi kebobolan itu menandakan bahwa monitoring itu masih sulit untuk dipahami. Oke, mungkin ini saya coba menggunakan salah satu framework dari NIST, karena NIST itu cukup straightforward. Di Dana kami juga mengadopsi ISO dan PCI, dan kami adalah perusahaan tersertifikasi di 2 sertifikasi tersebut. Tapi selain dari 2 hal tersebut, kita juga menggunakan framework-framework yang tentunya lebih kita mengincar pada kepraktisan dalam mengimplementasikan. Jadi ini mungkin ada 3 tips yang bagaimana kita harus bisa melihat. Yang pertama adalah kita berfokus pada tujuan. Jadi kita tahu tujuan kita apa. Tadi sudah dipaparkan, kita harus clear dalam hal apa yang kita protect. Kemudian once itu protect-nya tidak bisa memproteksi serangan, kita harus bisa mendeteksi secara real time dan cepat melakukan respon dan recovery. Dan tentunya semua goal itu nggak akan bisa terwujud kalau kita nggak membangun fokusnya itu ke dalam internal company sendiri. Apa yang harus kita bangun sehingga kita bisa matching dengan kelima aspek yang framework tadi. Jadi ada beberapa mungkin hal yang perlu difokuskan sehingga internal capability itu sanggup untuk melakukan sendiri secara kontinu, secara berkala, dan tidak mengandalkan pihak lain yang tentunya akan tidak menjadikan kemampuan security itu ada di dalam internal Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir adalah yang paling penting adalah bagaimana pengukuran itu bisa dilakukan. Jadi kalau kita contoh kita menerapkan scrubbing center, mungkin teman-teman harus memikirkan bagaimana kita mengukur efektivitasnya, apa yang membuat efektivitas dari proteksi yang kita invest. Di sini saya coba mensummary-kan. Jadi mungkin teman-teman ada kata-kata asing yang masih baru didengar seperti mean time to breach. Artinya apa? Artinya mean time to breach adalah seberapa lama kita itu bisa bertahan terhadap serangan. Ini biasanya diukur dalam jumlah hari, dan jumlah hari itu adalah pada saat hacker itu mulai starting dari day one sampai day keberapa itu dia bisa menembus sistem kita, mungkin bisa men-take over seluruh sistem kita. Dan yang kedua adalah mean time to detect. Jadi pada saat hacker itu bisa melakukan hacking, kemudian mengeksploit dan berhasil mengeksploit, menaikkan privilege, itu seberapa cepat kita bisa mendeteksi. Semakin cepat kita mendeteksi berarti artinya semakin baik. Kalau tadi mean time to breach, semakin lama kita bisa mendefense, artinya pertahanan kita semakin bagus. Jadi ibarat kita ini adalah dalam situasi perang, dan semakin kokoh layering yang kita bikin, itu akan semakin membuat days to breach-nya itu akan semakin lama. Dan berikutnya lagi adalah in time to respond. Jadi pada saat kita sudah tahu bahwa detect ada anomali terhadap proteksi yang tidak bisa menahan, sehingga kita harus bisa memobilisasi tim untuk melakukan containment, untuk melakukan pembersihan, korektif, dan sebagainya. Memastikan bahwa tidak terjadi sampai pemulihan yang mungkin yang bisa berakibat lebih fatal. Dan mungkin itu yang biasanya kita lihat di dalam crisis management DRC untuk yang recovery time objective maupun recovery point objective. Lalu bagaimana kita mengimplementasikannya? Jadi implementasikan tadi ada yang bilang mengenai roadmap. Nah, jadi rata-rata orang akan melihat gap angka-angka tadi sekarang itu berapa, dan kita mau menuju angka ideal itu berapa. Dan kebanyakan orang itu membuat itu dalam waktu siklus 3 tahun. Kenapa 3 tahun? Karena biasanya itu membuat transformasi itu berjalan dengan well structured. Cuman kalau kita lihat dengan jumlah insiden yang semakin tinggi, kemudian serangan yang baru yang semakin banyak setiap bulannya, tentunya roadmap yang 3 tahun ini akan sangat mudah menjadi usang di tahun pertama. Jadi apa yang kita coba lakukan di Dana adalah kita membuat framework itu menjadi lebih cepat dengan model sprint. Seperti halnya kita membuat aplikasi dalam metode DevOps.
Jadi 1 bulan kita temukan masalahnya, 1 bulan kita perbaiki masalahnya, dan yang terakhir adalah kita dorong perubahan. Jadi setiap sprint itu kita melihat titik terlemah apa aja yang harus kita perbaiki, dan kita menambahkan kontrol untuk memastikan titik terlemah tersebut untuk tidak bisa dieksploit sama orang-orang yang mungkin punya keinginan jahat terhadap perusahaan kita. Dan yang terakhir adalah sebagai penutup dan kesimpulan bahwa kita tahu bahwa penjahat itu semakin terorganisir, jadi pencurian di dunia maya itu semakin meningkat, dan keahlian mereka untuk menguasai peretasan itu semakin jago, itu baik di area keuangan, di sektor telekomunikasi maupun sektor-sektor kritikal lainnya. Kemudian mereka juga sangat cerdas menginvestasi hasil dari keuntungan mereka merampok dengan membuat peretasan itu menjadi lebih terukur dan target untuk yang lebih besar. Dan kalau kita mengandalkan hanya regulasi, mungkin kita akan terus akan dalam kondisi yang firefighting. Jadi kita harus punya pendekatan sendiri, memastikan bahwa kita tidak hanya bisa mengandalkan checklist, tapi mungkin salah satunya tadi ada kita harus bisa melakukan pengukuran, karena dengan mengukur kita tahu gap kita ada di mana. Kita melakukan simulasi itu tidak hanya 1 kali dalam 1 tahun atau 1 kali dalam 3 bulan. Kita mungkin akan mempunyai simulasi yang lebih rapat, mungkin dalam 1 minggu, mungkin dalam setiap 2 minggu, ya. Itu akan menjadi kelihatan real the fact kondisi environment dari kita. Dan yang saya suggest di sini adalah kita ini bisa membuat perbedaan dengan bekerja sama, karena security itu harus menggabungkan seluruh pemain-pemain di dalam industri untuk memastikan kita bisa bekerja sama. Karena kita tahu bahwa yang kita hadapi ini adalah penjahat kriminal yang terorganisir. Dan salah satunya yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa membuat sebagai forum seperti Information Sharing and Analytics Center di dalam industri keuangan atau industri manapun, ya, karena semua rata-rata udah shifting ke teknologi. Dan bagaimana kita bisa menyimbangkan semua ancaman tersebut, karena dengan forum diskusi itu akan lebih cepat daripada kita mengandalkan checklist yang mungkin akan datang 1 atau 2 tahun kemudian. Jadi kita perlu media yang menyatukan community di dalam industri supaya duduk bersama memikirkan bagaimana apa ancamannya dan bagaimana kita melakukan respon terhadap attack-attack yang ada di dalam industri. Dan kita sebagai Didana, kita siap berbagi, kita mengajak teman-teman yang ada di industri maupun di berbagai industri, tidak hanya keuangan, untuk saling berbagi. Mungkin ini adalah the right time kita untuk membuat sebuah community yang berbasisnya information sharing and analytics. Mungkin itu dari saya. I think that's all, Jessie. My last presentation, my last slide. Thank you, Andre. And we have a couple of questions that if you can click the chat box on your Zoom link, and you should be able to see the questions. Okay. Ini ada pertanyaan dari Bapak Made Agus terkait dengan security leveling yang diterapkan untuk mengantisipasi terjadinya phishing attack, fraud, atau kartu kredit card theft untuk mengenkripsi data suatu pelanggan agar customer-nya yakin untuk menggunakan suatu platform. Oke, mungkin kita kalau saya di dalam praktik keseharian implementasi di Dana adalah kami melihat sebenarnya pada saat kita mendesain sebuah protection, kita lihat dulu motifnya apa sih. Motif peretasan itu benefitnya apa? Jadi benefit sebagai dari si hackernya. Jadi dia mendapatkan insentifnya apa? Nah, dari situ kita bisa melihat apa sih kira-kira yang menjadi targeted. Jadi kalau ini targeted misalkan adalah spesifik data. Data itu disimpan di mana? Dan apa proteksi yang sudah kita buat untuk memastikan data itu bisa aman. Contohnya tadi ada enkripsi, apakah nanti datanya itu bisa harus di splitting. Jadi modelnya kan banyak model data encryption at rest, in motion, in use, itu harus kita lihat satu-satu. Dan
pada saat kita sudah tahu apa metode kontrol yang kita lakukan, kemudian kita terapkan jadi levelingnya. Jadi kalau contoh kayak data address ya, kita bisa lakukan enkripsi, kita bisa lakukan masking, kita bisa lakukan distributed saving. Jadi misalkan data saya itu ada di 3 lokasi yang berbeda, dan itu nggak akan bisa once itu satu lokasi dihack, mungkin dia nggak akan dapatkan informasi apapun karena informasinya hanya sepotong. Yang 2 lagi itu akan kita taruh di tempat yang berbeda. Itu banyak metode caranya. Itu meningkatkan bagaimana keamanan security itu bisa naik level. Jadi dan rata-rata seperti yang dan saya lihat bahwa kalau kita implement sendiri itu tentu sangat mahal. Dan balik lagi kepada cost. Tapi kalau saya lihat sekarang contoh kayak service provider kayak Alibaba atau Amazon dan banyak lainnya itu udah menerapkan kaidah-kaidah yang seperti itu. Jadi kita punya sebenarnya solusi yang sangat affordable untuk bisa meningkatkan keamanan tanpa kita perlu harus menginvest semuanya at once di depan. Jadi kita sekaligus bisa melihat peningkatan dari maturity-nya. Terus kemudian tidak hanya itu, jadi yang perlu kita perhatikan tidak hanya desain proteksi. Jadi saya banyak melihat bahwa kecenderungan dari praktisi di company itu hanya mendesain hanya dari sisi proteksi. Jadi nggak melihat bagaimana once proteksi itu fail. Karena kalau kita menanyakan kepada orang yang menyediakan proteksi, can you guarantee my data 100% secure? So they will answer correctly. Cannot. So we need to have a mechanism to able to detect timely, fastly. Karena kalau kita nggak bisa detect timely, fastly, kita nggak bisa merespon. Jadi ada data yang hilang atau ada data yang kemudian di copy dan di-upload ke tempat lain, kita nggak tahu. Dan itu harus kita punya mekanisme di internal pengukuran yang memungkinkan kita bisa melihat itu semua. Tadi contohnya saya membuat ada MTTB, ada MTTD, ada MTTR. Itu adalah salah satu mekanisme untuk melihat. Nah, di dalamnya itu mungkin kita harus elaborate komponen-komponen apa yang harus kita review untuk bisa memastikan bahwa secara akurat kita bisa tahu level kita saat ini ada di mana, dan apakah level ini adalah level yang aman bagi kita akan kembalikan kepada risk appetite dari masing-masing company. Dan kalau memang ternyata itu tidak aman, ya kita harus punya roadmap bagaimana kita memastikan bahwa leveling itu bisa up. Apakah perlu ada yang diinvest, apakah perlu ada yang diperkuat secara micro. Jadi security itu tidak akan memberikan manfaat value yang bagus kalau kita hanya spending di coverage tapi tidak go to deep. Ya, jadi yang tadi seperti yang disampaikan dari Pak Kurniawan, kita harus going to deep karena once going to deep itu akan kelihatan benefit dari investment yang kita akan dapatkan secara in return. Apakah mungkin itu menjawab mungkin ya? I think. Wow. Thank you, Pak Andre, for your time and a great presentation. And we are pretty much on time. Thank you so much for joining us today. Cool. And just a few words to close the session this morning. And we have gone through 2.5 hours. Thank you for staying with us in the last 2.5 hours. And for the launch of Scorpion Center, so we will issue some vouchers and coupons for you to take a look and try. So for first one is $100 voucher that you will be receiving it in the email later on after the event. And we also have the anti-DDoS, the 299 voucher available on the website. My colleague currently we will share the link in the chat box. You can take a look the details in the link in the website. Yeah, that's some kind of coupons we'd like to provide you, for you to test it on and have experience. The next one is about, we are hiring. So for those who are interested in to build your knowledge and skill in cloud computing, big data, security space, feel free to join us. And then you can scan the QR code here for the details of all the job descriptions. And you can find me on LinkedIn for the details as well. And another way is you can send email to the recruiter vet.
And if you are interested in any of the positions, we do have quite a bit of the openings in Indonesia region particularly. That's all for the morning sessions, and we will have a short break for those who are interested to have a deep dive on how technology works. And we will have the afternoon session mainly focused on the technical deep dive. And my colleague Aros Daniel will take you along through the journey for 3 sessions. All the sessions come along with a certification and quiz and certifications, and we will have some lucky draws. Well, it's lucky draws at the end of the sessions for those who passed the quiz and got certified. Okay, so that's pretty much, let me see anything. Yeah, so that's pretty much for the morning session. We are pretty much on time. Thank you once again for joining us. And I hope that we can bring more new products to Indonesian market, and we will definitely make more investment in Indonesian market as well. And stay tuned. And for the afternoon sessions, thank you all. Have a nice day. Bye-bye.